Ya, pemirsa, pengembangan UMKM yang berbasis digital adalah sebuah keniscayaan di Indonesia. Dan lantas bagaimana sebenarnya target yang akan dicapai dari pengembangan ekonomi digital ini? Langsung saja kita lihat dalam rangkaian infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, di mana ini merupakan target kontribusi UMKM 2021 dan juga 2024. Di mana target produk domestik bruto UMKM ini 62,36% di 2021, sementara di 2024 65%. Adapun kontribusi ekspor UMKM di tahun 2021 ditargetkan mencapai 15,12% dan di tahun 2024 sebesar 21,6%. Dan pemirsa, sejalan dengan target tersebut, pemerintah menargetkan pada tahun ini pertumbuhan startup berbasis inovasi dan teknologi sebanyak 900 unit, 150 unit koperasi modern, dan 0,55% UMKM naik kelas. Sementara pada tahun 2024, startup berbasis inovasi dan koperasi bertambah sebanyak 850 unit, kemudian koperasi modern berbasis digital 100 unit, dan rasio kewirausahaan 3,95%. Lantas bagaimana dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi digital di Indonesia? Langsung saja kita ke grafis berikutnya. Di mana ini merupakan dukungan pengembangan digitalisasi UMKM oleh pemerintah. Yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia pelaku usaha UMKM. Tentunya kita tahu literasi diperlukan, melek digital diperlukan sehingga memang UMKM terutama bisa masuk ke ranah digital ini dengan cukup leluasa. Kemudian intervensi maksud kami perbaikan proses bisnis, karena proses bisnisnya juga tidak lagi sama dengan konvensional, harus ada perubahan di beberapa sisi yang tentunya harus dilakukan. Kemudian perluasan pasar UMKM, nah ini juga yang memang dukungan yang diberikan begitu ya untuk kemudian bisa semakin memperluas ranah pasar dari UMKM itu sendiri. Kemudian mengglorifikasi pahlawan lokal pelaku UMKM ini untuk kemudian semakin bisa meningkatkan semangat masyarakat untuk bisa berbisnis terutama melalui UMKM. Sementara itu pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM menilai dukungan yang diberikan tersebut diberikan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh UMKM untuk berkembang ke era digital. Kementerian juga memfasilitasi UMKM, khususnya UMKM digital dengan rantai pasok industri yang aksesnya saat ini tentunya masih minim kita tahu. Kemudian seberapa besarkah potensi ekonomi digital yang terus berkembang di Indonesia? Langsung saja kita ke grafis berikutnya atau grafis ketiga. Di mana ini merupakan potensi ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 sebesar 133 miliar dolar Amerika. Pemirsa, kita lihat di e-commerce 82 miliar dolar Amerika, kemudian online media 9 miliar dolar Amerika. Sementara itu online travel ini potensinya sebesar 25 miliar dolar dan juga ride hailing ini sepertinya juga cukup banyak digunakan oleh masyarakat, mungkin juga termasuk Anda, 18 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba mengatakan kegiatan ekonomi, khususnya marketplace atau fintech dan ride sharing telah menjadi penggerak bagi ekonomi kreatif dan ekonomi digital di Indonesia. Dan dukungan dari kementerian terhadap perkembangan ekonomi digital tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar semua sektor perekonomian berinovasi dengan teknologi, khususnya di masa pandemi seperti saat ini. Dan langsung saja kita lihat grafis berikutnya, pemirsa, di mana ini merupakan pernyataan dari Presiden Joko Widodo di mana ekonomi digital adalah sebuah keniscayaan. Presiden menyatakan pemerintah, pendidikan, kemudian kesehatan semuanya harus masuk pada digitalisasi sehingga makin efisien, makin kompetitif dan juga bersaing dengan negara-negara lainnya. Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pelaku ekonomi untuk menjawab tantangan dan sekaligus peluang ekonomi digital yang bisa dimanfaatkan. Dan tahun 2021 diharapkan menjadi momen kebangkitan dari ekonomi menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru dan bersaing tentunya dengan negara-negara lainnya. Dan pengembangan ekonomi digital tentunya masih menghadapi sejumlah tantangan. Lantas apa saja tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi digital? Langsung saja kita ke grafis berikutnya, pemirsa, di mana ini merupakan sejumlah tantangan dari pengembangan ekonomi digital. Yang pertama adalah ketersediaan akses internet yang mumpuni, karena kita tahu memang masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau dengan akses internet yang mumpuni, sehingga ini tentunya harus segera disikapi dan ditangani oleh pemerintah terutama ataupun pihak-pihak terkait. Kemudian juga kualitas sumber daya manusia yang tentunya harus terus ditingkatkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah cyber security yang terus harus
diperhatikan lebih lanjut. Kemudian juga perlindungan data ini juga menjadi satu hal yang cukup krusial untuk bisa digalakan. Kemudian adalah regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman, bahkan undang-undang perlindungan data konsumen saja ini masih menjadi hal yang dinanti-nanti untuk bisa dipercepat, dikeluarkan atau diterbitkan. Sementara persaingan yang semakin ketat, kita tahu itu juga menjadi tantangan yang menjadi salah satu hal yang harus ditangani oleh seluruh pihak dalam pengembangan ekonomi digital. Dan terkait tantangan tersebut, pemirsa, saat ini sangat relevan dihadapi oleh pemerintah dalam hal investasi digital ekonomi Indonesia. Kita tentunya berharap begitu ya, semoga kedepannya nanti tantangan-tantangan tersebut bisa segera teratasi demi ekonomi digital yang semakin berkembang di Indonesia. Itu tadi pemirsa terkait dengan pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Dan jangan beranjak dari tempat Anda, pemirsa. IDX per session closing akan segera kembali dengan informasi lainnya.